Saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 27 Juli 2020. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, Matius dalam Injilnya hari ini berbicara tentang biji sesawi dan ragi. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala biji yang lain. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Saudara yang terkasih, menarik permenungan dua perumpamaan Injil hari ini, yakni tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu biji yang kecil. Dia akan menjadi besar dan menjadi tempat bersarang burung-burung kalau dia sudah tumbuh. Dan untuk bertumbuh dia butuh proses yang panjang dan lama. Untuk tumbuh dengan baik tentu banyak hal yang diperlukan. Lahan yang baik, dirawat, ada air, dipupuk, dan macam-macam cara biar ia bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ragi juga demikian, bahan yang sangat kecil. Untuk dapat tercampur dengan tepung terigu butuh diaduk dengan rata supaya menghasilkan roti yang baik. Butuh proses. Kadang tidak hanya diaduk, tapi dibanting, diremas-remas, baru menjadi roti yang bermutu. Jadi apapun itu, baik biji sesawi maupun ragi, untuk menghasilkan yang baik butuh proses. Bagaimana dengan iman kita? Sejak kita dibaptis, sebenarnya kita sudah diajarkan untuk berproses agar kita menjadi orang Katolik yang baik. Menjadi orang Katolik yang berbuah. Di sana kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, masalah, persoalan, serta kesulitan yang kita hadapi. Bagi saya beriman bukan sekedar saya mengakui bahwa saya orang Katolik dan sudah dibaptis, bukan. Saya pergi ke gereja, saya hafal doa, saya rosario, saya misa, bukan. Tapi bagaimana semua itu harus berproses supaya berbuah dalam kehidupan setiap hari. Beriman tidak hanya saya mengaku diri sebagai orang Katolik dan tekun berdoa, membaca kitab suci atau yang lainnya, tapi bagaimana doa dan membaca kitab suci atau kegiatan rohani lain itu membuat saya semakin peka pada sesama yang lain, membuat saya semakin mampu untuk berbagi, memberikan pengampunan, membawa sukacita bagi sesama. Itulah proses beriman yang baik. Hari ini kita diingatkan bersama oleh Yesus agar sebagai orang Katolik hendaknya kita sungguh berbuah atau menjadi berkat bagi sesama lewat perbuatan dan sikap hidup kita yang baik. Agar kita mampu menjadi biji sesawi dan ragi dalam kehidupan kita. Dan penting jangan pernah menyerah bila dalam kehidupan banyak sekali tantangan, banyak cobaan, banyak persoalan berkaitan dengan iman kita. Tetap percaya bila kita setia, Tuhan yang setia akan selalu memberkati kita. Panggilan hidup beriman kita adalah panggilan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ingat, itu tidak mudah, butuh kepasrahan total pada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Datanglah kepada Tuhan, persembahkan semuanya, dan Dia pasti akan memberkati segala kebaikan dan niat kita. Amin. Salam sukacita dan salam keluarga kudus Nazaret. Semoga
Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.